warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertama ya, ini ada dari kampus yang itu, jadi ada kegiatan yang bagus untuk mengisahkan Islam di dekat nanti jadi kalau menggunakan sosial pada konfirmasi di forum ini dan nanti dilanjutkan sama Kak Imas dan Kak Reza. Jadi ini yang bisa ada biasanya berapa berapa? Habis hari nggak boleh sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, boleh diperagakan diri. Kalau begitu kita sambil apa? Olahraga. Biasanya kira-kira gimana? Udah tahu belum? Kalau kalian gimana? Bahasnya gimana biasanya? Silakan aja gitu bahasanya. Ya, oke. Bisa kita mulai ya. Siapa? Iyo, kita tahu. Ya, jadi kenalannya tuh Rasulullah lahir pada tanggal 12 bulan awal, jadi tepatnya hari Senin atau 22 April 571 Masehi. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan Rasulullah utusan Allah terakhir yang diutus Rasulullah untuk menyempurnakan apapun kalimat dan meluruskan umatnya. Makanya dari hadis Bihaqi itu dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna wistu dikatakan akan rahmat. Nah, Muhammad itu yang bumi untuk menyempurnakan apapun kalimat bagi semua umatnya. Nah, dan juga Nabi Muhammad ini memiliki kisah yang sangat sedih. Tahu nggak kisahnya? Apa? Saya tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Dan ceritanya itu Nabi Muhammad pada kandungan 2 bulan beliau sudah ditinggal oleh sang ayah, namanya ya, sebelum meninggal sudah ditinggal, sebelum hamil matahari sudah ditinggal ayahnya, yaitu Ibrahim. Nah, lalu setelah itu Nabi lahir, ada peristiwanya apa? Nabi Muhammad lahir dijuluki dengan tahun Hijrah. Pada waktu itu Nabi Muhammad sebelumnya itu suku Quraisy dari Raja Abraha. Raja Abraha itu khawatir akan suku Quraisy karena demi hari, bulan-bulan, tahun demi tahun orang-orang berdatangan ke Mekah untuk menunaikan hajinya. Pada saat itu Raja Abraha marah dan ingin memerangi suku Quraisy. Bahkan Raja Abraha ingin membangun gereja. Ada itu nggak ada gerejanya? Iya nggak? Gereja itu namanya Al-Aqsa. Raja Abraha itu memiliki mimpi ingin menghancurkan umat Rasulullah, itu ingin membangun gereja di sana. Tetapi usahanya sia-sia. Sebelum membangun gereja kan Raja Abraha itu mengirimkan tentaranya, itu pasukan Dajjal.
pasukan apa? Ya, Nabi. Lalu turunlah ayat Al-Quran surat Al-Fil. Ada ayat surat Al-Fil? Apa? Apa? Ya, Alhamdulillah Oke, singkat cerita itu ketika Nabi Muhammad umur 9 tahun, beliau diajak oleh pamannya. Pamannya, ada yang tahu pamannya? Siapa pamannya? Siapa? Ya, pada umur 9 tahun Nabi Muhammad diajak membela Nabi. Di kehidupan Nabi Muhammad ini sangat mandiri. Dari kecil aja udah diajakin membela Nabi. Lalu di umur 12 tahun Nabi Muhammad diajak berdagang di negeri Syam. Gitu. Tetapi Allah SWT mengirimkan pasukan apa? Ya, Nabi. Lalu turunlah ayat Al-Quran surat Al-Fil. Ada ayat surat Al-Fil? Apa? Ya, Oke, singkat cerita itu ketika Nabi Muhammad umur 9 tahun, beliau diajak oleh pamannya. Pamannya, ada yang tahu pamannya? Siapa pamannya? Siapa? Ya, pada umur 9 tahun Nabi Muhammad diajak membela Nabi. Di kehidupan Nabi Muhammad ini sangat mandiri. Dari kecil aja udah diajakin membela Nabi. Lalu di umur 12 tahun Nabi Muhammad diajak berdagang di negeri Syam. Gitu. Lalu Rasulullah menerima wahyu pada tahun berapa? Rasulullah pada umur berapa menerima wahyu? Nah, dari 20 tahun Rasulullah menerima wahyu. Pada waktu itu Rasulullah menyiarkan agama Islam itu secara diam-diam dulu karena takut akan ancaman kaum Quraisy. Seiring jalan waktu Rasulullah siar di rumah-rumah secara diam-diam. Lalu turunlah surat Al-Hijr ayat 94. Itu yang artinya maka sebarkanlah perintahku secara terang-terangan. Dan pada saat itu Nabi Muhammad langsung menyiarkan secara terang-terangan. Hal itu menjadi tantangan besar bagi Nabi Muhammad karena suku-suku Quraisy itu tidak suka, bahkan mengancam Nabi untuk membunuhnya. Suku-suku Quraisy ini berencana membunuh Nabi karena siaran Nabi ini meresahkan. Singkat cerita, Nabi Muhammad itu sebelum dibunuh, beliau sudah tahu bahwa sudah direncanakan oleh kaum Quraisy untuk membunuhnya. Maka Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu Nabi Muhammad disambut dengan baik oleh suku-suku Madinah. Ya alhamdulillah, syiar Nabi Muhammad di Madinah berhasil dan merangkul umat-umat yang ada di sana untuk memeluk agama Islam. Nah, dari kisah ini apa yang dapat kita petik? Dan kali ini Muhammad sebelum lahirnya dari tinggal ayahnya 9 tahun, membela Nabi 12 tahun, berdagang apa yang bisa dipetik ilmunya. Apa? Ya tentunya Muhammad sabar menjalaninya, ikhlas, dan juga nanti tentang sabar dan ikhlas dijelaskan mereka. Setelah itu ada yang bertanya, agama Islam itu dibangun atas apa? Saat itu Rasulullah SAW
Jadi APBD 1 dibangun atas masa teman-teman mengucap kepada Mas Ganjar. Kedua, soal ketiga, zakat. Keempat, puasa. Ini dari boleh puasa ya? Puasa ya? Alhamdulillah. Lalu yang kelima, apa? Hari haji. Mencari uang. Kalau dalam kesempatan saat Jumat ayat 7, ya alladzina amanu inna Allaha yarzuqu bisa bisa. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu memohon kepada Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan menurunkan keberkahan. Ketika kita berjihad di jalan Allah, insya Allah akan menentukan kehidupan kita. Nah, jadi adik-adik itu termasuk jihad. Jihad dalam segi menuntut ilmu, berjuang di jalan Allah. Kan dari sekian banyak ini, kan masih ada teman-teman yang masih ke ngaji, ya kan? Jadi ada adik yang sangat bersyukur, alhamdulillah bisa ngaji di TPA, Baitul bisa. Semoga ada diberi keberkahan dalam menuntut ilmu. Semoga ada yang punya bermanfaat. Amin. Amin. Cukup ini saja ya. Kita lanjutkan sama